jelas informasi akan kami sampaikan secara berkala kalau ada perubahan. Ya, ini masih menunggu-nunggu narasumber sambil nunggu teman-teman juga ini baru 33. Boleh sambil bersantai atau ngobrol-ngobrol enggak apa-apa. Ketua kelas angkatan 25 siapa ya? Saya jarang masuk di 25 jadi Iya, Pak. Angkatan. Pak siapa? Hasan. Oh, Pak Hasan. Hasan Masudi. Iya, betul. Ah, iya. Hasan Masudi. Angkatan 25 ada yang dari Kebumen nggak ini? Dari Kebumen. Ada dari Kebumen? Saya Pak dari Kebumen. Oh, berarti dari mana Mbak? Jenisnya di mana tugasnya? Tugasnya di Surakarta. Oh, tugasnya di Surakarta, cuma asli Kebumen. Oke. Salam kenal ya. Saya asli Kebumen, tugasnya di Semarang. Tak kira asli Kebumen. Berarti malah iso boso Surakartana, jadi halus bahasanya orang apa? Kemarin saya sudah mengenalkan Pak Rois ya. Beliau asal dari mana gitu sudah ya. Sudah berkenalan kemarin ya Pak Rois ya. Dari Banyumas. Kita tunggu dulu.
Para peserta mohon untuk bersabar sebentar ya. Kita tunggu 5 sampai 10 menit lagi karena Pak Royce juga baru selesai tadi seminar. Mohon ditunggu sebentar. Ya, Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Pak Waalaikumsalam Royce. wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, tadi saya minta waktu 10 menit. Ya, Ada oke. sedikit Saya yakin karena Pak Royce kekurangan. juga kesibukannya luar biasa. Ini baru selesai yang satu, pindah ke satu lagi gitu ya. Iya, dari Luar. seminar tadi Pak Iya, Mukhlasin. baru selesai seminar. Saya juga baru selesai angkatan 13 ini. Baik, Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat Waalaikumsalam. bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Rois Mustafa, dan para peserta angkatan 25 yang berbahagia. Untuk siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Rois yang akan melanjutkan materi di agenda 3. Dan sekaligus mungkin barangkali ini ada eh, sekalian untuk khusus angkatan 25 di kelompok 4. Nanti mungkin Pak Rois akan memberikan pembimbingan sekalian atau tidak, monggo disesuaikan dengan Pak Rois. Dan untuk yang kelompok lain kebetulan juga karena masih double Pak Maliki insya Allah besok. Saya Khusus untuk kayaknya besok ini Pak Mukhlasin ya, kelompok oh, 4 ya. kemungkinan besok juga. Besok aja ya, Iya, siap-siap karena nggak apa-apa. udah Sekalian besok ya. nanti ini Karena selesai kan hampir jam 4 ya mepet. iya, baik. Ya, berarti untuk agenda 3 ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Rois. Ini Oke. waktu kami serahkan ke Pak Rois sampai secukupnya. Itu monggo Pak Rois. Ya, terima kasih Bapak Oke. Mukhlasin, Ya. Bapak Ibu Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali
untuk melanjutkan materi agenda 3 ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah di sinkronus kedua dan ini adalah pertemuan agenda 3 yang terakhir ya. Tetapi kemarin yang bimbingan dengan saya, agenda coaching sudah juga kami sampaikan materi ya terkait agenda 4. Jadi Bapak Ibu sudah mulai untuk masuk di habituasi, aktualisasi ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di agenda di pertemuan agenda 3 siang hari ini kita akan melakukan skenario pembelajaran sebagai berikut ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti akan kita melakukan review ya, overview, overview. Ya, over itu kan dari atas ya, over. Jadi Bapak Ibu pada sampai pada hari ini harusnya sudah menguasai tentang materi dari agenda 1 sampai 3 ya, dari awal pembelajaran tentunya sudah mendapatkan sudut pandang ya. Jadi misalnya Bu Riosa ini kalau kita ibaratkan lagi naik gunung ya, kita naik gunung, jadi agenda 1 itu di pos pendakian pertama, agenda 2 pos pendakian kedua, nah yang agenda 3 ini pos pendakian terakhir. Nah nantinya Bapak Ibu tentunya udah menjelang puncak ini sudah bisa melihat keseluruhan ya, bentuknya dari gunung yang didaki ini sudah diketahui. Jadi Bu Mila udah mulai memahami apa sih sebenarnya kita latsar ini untuk sebagai apa gitu tujuannya. Terus apa yang akan dibentuk dari kegiatan ini gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu tentunya sudah mulai memiliki pandangan overview, over dari atas itu bisa melihat semuanya ke bawah ya. Ya, jadi selama mendaki itu kan yang kelihatan itu adalah yang dijalani waktu itu. Tapi begitu sudah mulai masuk ke puncak, Bapak Ibu sudah bisa melihat, oh itu yang kita lewati dulu tuh di sana tuh ya. Bu Intan ini udah tahu oh yang di sana itu dulu ada gubuknya kecil ya, ada gubuk namanya gubuk berakhlak. Nah, itu di sebelah sana itu ternyata Bu Maimunah ini udah mulai paham. Di sana itu ada anunya loh, ada tanaman bunganya di sana itu ada. Terus ada di situ ada juga yang tempat untuk apa singgah itu namanya namanya agenda 3 itu di sana ada dua ini, ada dua ruangan ternyata ya, manajemen ASN dan smart ASN ya. Jadi Bapak Ibu mengoverview melihat semuanya dari atas. Kemudian nanti yang sesi yang paling panjangnya nanti kita akan melakukan simulasi praktek role playing ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan saya beri waktu ini nggak sampai 1 jam aja karena berdasar pengalaman kemarin pada cepat-cepat bikinnya nanti saya kasih 45 menit ya untuk bikin skenario dan pengaturan peran. Kemudian dilanjutkan nanti presentasi. Nanti mohon panitia atau Bapak Ibu bisa membikinkan breakout room, 4 breakout room ya masing-masing kelompok. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu diskusi dan setelah selesai nanti dipresentasikan ya dramanya atau role play-nya ini dimainkan. Kemudian nanti kita sama-sama berikan feedback dan apresiasi dan mungkin juga saran, masukan atau kritiknya terkait dengan apa yang Bapak Ibu tampilkan. Nah ini kita bahas lagi ya Bapak Ibu overview-nya kemarin tuh ini ya Pak Levi ini udah tahu ya ini yang di bagian luar ini agenda berapa ini yang warna putih eh, tulisannya hitam sama Agenda 1, Pak. agenda 1 ya. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu dilingkupi agenda 1 untuk pembentukan karakter bela negara dan cinta NKRI ya.
Ya, Bu Hendar ya. Bu Hendar ini kan cinta NKRI nggak, Bu Hendar? Asih. Asih. Cinta NKRI, Bapak. Cinta ya. Harga mati apa harga apa? Insya Allah harga mati. Harga mati. Kalau harga mati itu nggak boleh dinego ya. Ya. Kalau kita beli-beli di pasar itu kan harga apa itu? Harga mati berarti nggak boleh dinego ya. Ya, Bapak Ibu harus ini apa punya jiwa ini punya wawasan kebangsaan, kemudian jiwa bela negara dan apa ini kesiapsiagaan ya, kesiapsiagaan. Kemudian kemarin dibekali apa alat analisis ya, yang ini Bu Siti Mariam udah tahu ya, Fishbone, apa? Udah tahu Fishbone apa? PKL, USG udah tahu ya, Bu Siti Mariam, udah paham belum alat analisisnya, Bu Siti Mariam, ya sudah paham belum Iya, Pak. analisis ini? Analisis isu kontemporer itu, Pak. Iya, ya, alat analisisnya kayak Oh, APKL, USG, oh, iya, wes, iya, tahu? iya, Ya tahu ya. iya, tahu, Pak. Untuk memilah-milih isu itu ya, Iya, lapisan isu tahu ya, Pak Khoirun ya. iya. Untuk Ya, Bapak. Fishbone apa Pak Khoirun? Fishbone tulang ikan, Bapak. Tulang ikan ya, bahasa Jawa ya, Pak Abdul Muiz ya, tulang ikan ya. Itu untuk Iya, Bapak. alat analisis nanti Bapak Ibu. Nah kemudian ditambahkan lagi ini agenda 2 yang di bawah ya, berakhlak ini ya, singkatan ya. Singkatan atau apa ini yang guru bahasa Indonesia kalau kayak gini ini apa akronim apa ini? Masing-masing huruf ada ini singkatannya itu apa namanya? Siapa yang guru bahasa Indonesia ini? Bu Restu ya? Restu guru apa nih? Bu Restu. Guru akidah, Pak. Oh, akidah ya. Oke, Ya, ini singkatan ya atau akronim atau oke, apa ini? akronim. Akronim, Berakhlak Pak. ya. Berakhlak ini. Ini singkatannya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau bikin aktualisasi ini nyantol yang mana gitu kan? Kegiatannya itu nyantol yang di mana nanti dihubungkan dengan di sini nilai-nilai dasar ini. Nah, kemudian ini agenda 3 kemarin ya, yang atas ini Bapak Ibu. Ada manajemen, ada smart ASN. Nanti Bapak Ibu mencari isu ya, isu. Kemarin sudah ya, dapat agenda, coaching agenda ya, atau agenda 4 kan ya, tapi baru awal ya. Nah ini Bapak Ibu udah saya arahkan kemarin untuk mencari ini, isu ya. Tapi mungkin belum ada yang belum tahu juga nih Bu Nusaibah ini ya. Cara mencari isunya ini bisa nggak Bu Nusaibah? Menemukan isu nih pertama kali harus gimana Bu Nusaibah? Melakukan observasi, bukan? Observasi ya. Bahasa Jawanya apa? Environmental scanning ya. Ya, melakukan observasi. Nah, agar bisa dapat isu ini kita harus apa Bapak Ibu? Pak Arifin harus harus seperti apa untuk bisa mendapatkan isu ini? Sikapnya harus seperti apa terhadap lingkungan, Pak Arifin? Iya, sikapnya harus peka. Peka, betul sekali, sensitif dan apa? Berpikir Berpikir kritis kritis. ya. Nah, peka, peduli, peduli ya. Pak Joko ini harus peduli, Pak Joko Susilo ya. Kalau kita cuek, acuh tak acuh nanti akan sulit menemukan isu ya. Nah, kemarin itu temannya siapa ya kemarin yang ini? Bu Maimunah ya kalau nggak salah ya. Jadi kemarin tuh Bu Maimunah itu mau mengangkat isu gitu kan. Temannya guru guru Penjaskes, guru PJOK ya. Itu sudah punya suami istri. Tapi kalau pulang itu ternyata mampir ke rumah seorang janda yang belum pulang kerja. Nah itu katanya ini bisa jadi isu nggak Pak? Nggak bisa ya. Kalau itu bukan isu, tetapi itu gosip ya. Nah ini isu ini maksudnya apa ya? Isu itu harus yang ya berhubungan dengan tusi organisasi, tugas dan fungsi gitu ya. Nah
Nanti apa namanya eh, ada kriterianya ya. Kemarin Bapak Ibu udah dijelaskan ya sama pengampu coachingnya kemarin. Isu ini ada kriterianya, termasuk salah satunya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, contohnya kemarin ada yang bilang, Pak, ini guru-guru ini kok dikasih tugas di luar dari kompetensinya, gitu kan? Ya, kemarin Bu Mila ya, ya ini kok saya guru akidah akhlak kok disuruh ngajar bahasa Inggris, waduh nggak nyambung ini. Ya, mungkin kalau jadi nanti dianalisis ya, ini penyebabnya apa isu ini gitu. Oh, ternyata alasannya kekurangan SDM ya, kekurangan SDM gitu. Terus menghalalkan untuk menggunakan guru yang beda mapel ya, beda keahlian untuk ngajar itu. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa mencari solusinya di sini. Solusinya berupa kegiatan-kegiatan ya. Misalnya apa solusinya? Bu Angga Nurlitasari ini misalnya, wah demo, kita harus demo kepada kepala sekolah melalui apa itu PGRI. Wah, PGRI Madrasah ini demo karena ini saya ngajarnya over, beban mengajarnya over karena saya disuruh ngajar mapel lain juga gitu ya. Nah ini nih nanti penting eh, langkah-langkah kegiatan di sini. Nah terus ini yang paling penting di sini Bapak Ibu menurunkan isu itu dari 2 modul kemarin yang saya sampaikan ya. Modul apa? Apa aja modulnya Bu Mila? Kalau agenda 3 kemarin. Smart ASN dan manajemen Sama ASN. manajemen ASN. Manajemen ASN. Nah, itu nanti Bapak Ibu mencari isunya dari 2 hal itu maksudnya nyambung yang mana gitu. Nah, misalnya tadi yang tentang guru. Oh, guru pasti berarti ini kan tentang kompetensi ya toh. Nah, berarti nyambung tentang manajemen ASN gitu. Kalau misalnya dulu itu ada yang mau mengangkat ini. Jadi pegawai-pegawai di KUA itu selepas sholat duhur ya, itu itu anu pada tiduran di kantor atau apa ya mungkin pergi ya karena nggak ada selepas zuhur itu nyaris kayak nggak ada kerjaan gitu. Nah itu dia mau mengangkat untuk bagaimana membentuk budaya kerja yang lebih produktif gitu Pak Hasan Mas Mudi ya itu mereka mau membuat program yang seperti itu. Nah ini terkait dengan apa? Eh, Manajemen ASN gitu ya. Atau mau mungkin Pak Febrianta ini mau mengangkat yang tentang apa di kampusnya ini masih kurang penggunaan media digital. Nah, ini bisa ini berhubungan dengan apa? Smart ASN gitu ya. Jadi eh, berkisar 2 modul itu ya. Dan itu nanti ditanyakan Bapak Ibu waktu seminar ya. Karena memang ada form penilaiannya di bagian itu ya. Nanti Pak Langgeng misalnya akan ditanya, Pak Langgeng ini judulnya atau rancangan aktualisasi Pak Langgeng terkait yang mana? Agenda 3 ini, apakah Smart ASN atau manajemen ASN atau dua-duanya? Nah, gitu. Nanti ditanya terus disuruh memberikan alasannya. Nah, jadi Bapak Ibu harus siap-siap ya. Nah, ini kalau ditanya harus dasarnya kuat, ya, dasarnya kuat di latar belakang masalahnya. Gitu. Nah, kemudian eh, ini ya, ini dari awal tadi kita harus bisa sikap peduli dan kritis untuk bisa mendapatkan isu ini ya. Kemudian teknik scanningnya ya, kemudian teknik pemilihan isunya ya. Nah, ini kalau ada APKL, USG ya, dan lain-lain ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengerucutkan isunya menjadi satu. Satu yang paling urgent, yang paling dibutuhkan untuk segera dilaksanakan gitu. Gitu. Jadi Bu Arifatul misalnya
eh, sudah menemukan 5 isu ya. Nah, nanti diseleksi Bu Arifatul pakai alat analisis itu. Nanti yang bobotnya paling tinggi, itu yang harus segera diselesaikan. Tentunya apa Bapak Ibu? Sini nih bagian tengah ini dibaca ini Pak Muiz apa nih? Ini bagian tengah ini. Nah, ini Konsultasikan dengan mentor, Pak. konsultasikan dengan mentor. Nah, ini penting sekali ya. Jangan sampai udah pada tahap mau seminar ini malah sama sekali belum konsultasi dengan mentor. Wah, nanti bisa gagal ya, karena tidak ada persetujuan dari mentor. Yang nomor satu ini, konsultasi dengan mentor. Gitu ya Pak Barkah ya. Ini eh, hukumnya wajib ya. Wajib apa ini? Pak Barkah ya, Pak Gulam ya. Barkah apa? Hukumnya wajib apa nih? Wajib mugoladoh ya. Ya. Ini Pak Zuhad ya. Hukumnya wajib. Nah, kemudian Bapak Ibu eh, terkait dengan modul manajemen ASN ini saya kasih beberapa kata kunci ya atau kalimat inti ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan berhubungan dengan ini salah satunya apa kode etik ya kode etik. Nah, kadang saya mau tanya nih kalau terkait kode etik ini di tempat Pak Mahfud Al-Bahtiar, kira-kira bagaimana penerapan kode etik di tempatnya Pak Mahfud nih untuk saat ini? Kalau di tempat kami, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Artinya ketika setiap tahun pelajaran baru itu selalu disinggung, disampaikan, dan juga manajemen pengawasannya juga sudah cukup baik. Oh, sudah baik ya. Di mana Pak Mahfud tugasnya? Di Kota Tegal, Pak. Man berapa? Kota Tegal, cuma satu, Pak. Oh, Kebetulan di cuma Kota satu Tegal cuma ya. satu. Iya. Mm-mm. Ya, kayak di Magelang berarti. Man, man kota Magelang ya. Tapi lucu di Magelang itu mannya posisinya ada di kabupaten, malah perbatasan ya. Batas kota dan kabupaten, tapi dia masuknya kabupaten. Nah, sementara yang man kabupaten itu ada di kota tengah, di tengah kota. Ini masalah tempat ya, ini agak agak aneh memang. Oke, nah kalau di tempatnya Bu Ari ini gimana Bu? Kode etik ini berjalan Iya, dengan Pak. Iya, kode sudah. etik di tempat Bu Ari ini bagaimana? Ya, saya kan bekerjanya sekarang di Man 2 Kota Pekalongan. Alhamdulillah, Hmm. secara kode etik yang saya perhatikan sudah berjalan. Cuman kadang beberapa guru itu mungkin berangkatnya itu ada yang titip absen, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi nyuci baju dulu ya, absen nyuci baju dulu. Ya, saya kurang tahu itu kan keperluan pribadi Iya, mungkin ya, Pak. Ya, tapi kalau iya, secara iya. koordinasi kemudian transparasi anggaran itu sudah transparan dan Oh, gitu sudah ya. menjaga norma-norma juga. Iya, Teman. iya. Ya, Iya, Pak. itu nanti bisa menjadi apa Bu hari ini? Ya, bisa dibidik untuk menjadi isu juga ya kan. Nanti bisa masuk salah satu isu, nanti kan diseleksi mana yang paling Iya, urgent atau paling penting untuk didahulukan diselesaikan gitu. oke. Man dua kota Pekalongan ya. Ini dekat tempat adik saya ini. Di Oh iya, Pak. itu yang perumahan adik saya itu kalau dari Itu gang itu perumahan Binagria. ya Kalau itu Man Binagria itu. 1, Pak. Oh, Man satu ya? Ya, kalau saya Man 2. Bukannya Man dua itu. Man 2 itu yang dekat Ramayana, Pak. Yang dekat Trans itu Man satu. Inggih, niku Man 1. Oh, Man satu ya beda berarti. Inggih. Man satu ya. Man satu apa dua sih itu kayaknya dua deh. Itu Man 1, Pak. Man satu ya. Izin nambahin Pak, itu udah berganti dari tahun kemarin Pak. Apa itu? Iya, Man 2-nya itu berubah jadi Man 1, Man 2-nya Oh, berubah jadi Man 1. Nah, yang kabupaten namanya Man Kabupaten Pekalongan. oh ya. Saya asli Pekalongan, Pak.
Makasih infonya Bu siapa ini? Bu Mila. Mila. Bu Mila ya. Oh, oke. Iya. Tapi Bu Mila malah nggak di Pekalongan ya? Ya karena nggak ada formasi pendidikan Pancasilanya Pak di situ. Di mana ini Bu Mila ini? Saya lupa. Ini saya di Mandua Tegal. Tegal ya. Oke, oke, oke. Terima kasih infonya. Jadi, anu ya, gantian nama ya. Lukir ya. Ya, ya, ya. Baik, kita lanjut. Ini kalau Pak Faris Rasyadhan harapannya apa Pak terhadap eh, kode etik ya di lingkungan kerja Pak Faris ini? Oke, Pak. Ya, harapannya apa? Ya, harapannya tentu yang pertama itu ya, Pak. Ka- untuk di instansi saya kebetulan Mm-mm. semuanya ASN gitu, Pak. Jadi tidak Oh ada ya, yang honor Nggih. nggak Kebetulan ada honor per ya. tahun ini semuanya ASN, Pak. Sehingga Mm-mm. diharapkan bisa menetapkan kode etik itu. Tapi kemarin yang sering disinggung itu masalah kedisiplinan sih, Pak, sama. Mm-mm. Disiplin Nggih, karena Pak Faris. ya karena masih ada mungkin yang berangkat lebih dari jam 7 itu masih ada, Pak. Nggih, Ya. nggak tahu presensinya bagaimana. Berangkat lebih dari jam 7 ya. Nggih. Berarti dipotong tuh biasanya kalau. Ya, tapi kan mungkin ada yang titip atau apa ya kurang tahu ya Pak. Ya kalau Hmm. dari pesan dari kepala instansi kan ya sebagian yang contohnya yang baik-baik kayak gitu. Itu tapi rumahnya jauh atau bagaimana? Eh Sebenarnya kalau yang di sini itu mayoritas deket-deket Pak. Justru malah deket itu kan bisa sering pulang Pak. Oh Nek gitu. jauh malah biasanya disiplin-disiplin Pak. Nah ini penting nih Pak Faris ya. Eh, karena ya itu benar sekali karena kalau yang deket itu kadang malah ya jadi nyepel Oke. atau cenderung santai ya. Nah, Oke. itu ya ya jadi kadang terus ya itu kayak yang tadi habis absen pulang dulu kan gitu ya. Itu ya itu sering terjadi. Nah, ini juga nanti bisa mungkin eh, dijadikan diangkat sebagai isu kemudian dianalisis ya. Siapa tahu memang itu urgent untuk diselesaikan Pak Rashid ya. Oke. Nanti Tapi kemarin dari mm, Pak Kepala saya mau ngangkat itu kan Mas, tapi tidak diperbolehkan Pak karena bukan dari mm. tusi saya ngoten. Oh iya, Nggih, jadi ya, fokusnya jangan terus ke sih. pembelajaran mawon kayak gitu. Pak Rashid ini apa? Guru apa? Guru SKI Pak, Oh, ini SKI. sejarah kebudayaan Islam. Sejarah Kebudayaan Islam ya SKI. Dari mana Pak Rashid alumni mana? Kalau alumninya saya UNJ Pak, dari Pendidikan Sejarah UNJ. Oh gitu. Nggih, karena kemarin yang formasi SKI itu bisa semua jurusan sejarah Pak. Yang penting Nggih, sejarah ya. iya, Oke, history ya. nggih, Jadi ada dua Pak Rashid history itu ya. Ada history ya, ada his story ya. Ceritanya dia ya, ceritanya penguasa ya. Jadi history artinya sejarah atau history ceritanya dia ya. Menurut dia versinya dia kan gitu. Ya itu sedikit anu lah ya. Sedikit joke ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang sejarah itu Pak Rashid kan paham itu. Sejarah itu dibentuk oleh ya yang berkuasa ya Pak nggih Rashid. Pak. Yang Pak berkuasa Pak. Rashid ya. Yang mau dirubah-rubah bisa. Ya itulah. Baik, lanjut lagi. Kalau menurut Bu siapa nih? Awaliyatu, merit system ini berjalan nggak di tempatnya Ibu? Oh Indonesia. Jadi Bapak, kalau Mm-mm. menurut saya di di tempat kerja saya sudah menerapkan ya Pak terkait merit system bahwa penilaian itu didasarkan pada Mm-mm. kinerja Iya. terkait pendidikan dan kualifikasi sesuai mengajarnya walaupun terkadang memang ada kondisi yang Mm-mm. mendesak terkait bahwa eh, mengajar itu tidak sesuai bukan tidak apa ya meleset sedikit terkait kualifikasi karena memang keterbatasan terkait keadaan jumlah pengajar gitu Pak. Jumlah pengajarnya terbatas. Bu Awalia Hmm. tuh di mana?
di IAIN Kudus, UIN Kudus, Pak, UIN Sunan Kudus. Oh, dosen ya, Nggih, dosen. Contohnya nggih. kalau yang ngerangkep itu apa, ngajar apa biasanya? Contohnya mungkin yang saat ini ada di tempat saya itu jurusan MKOM, Pak. Tapi ngajarnya di Mm-mm. Pancasila karena memang di MKOM Pancasila. untuk mata kuliah MKOM itu masih terbatas karena di FEBI, tidak di apa Oke. namanya di bagian saintek gitu. MKOM itu apa, Bu, awalnya? Men Magister komputer, Bukan komunikasi ya? bukan. Oh, MKOM itu ngajar apa? Pancasila. Nggih. Tapi Hmm. tidak semua, Pak. Memang ada satu dua mata kuliah yang sebagai Mm-mm. tambahan karena untuk memenuhi Hmm. Iya, iya, iya. karena kebetulan memang di sini belum ada baru merancang pembukaan prodi baru saintek, Pak. Jadi Saintek Mas, ini prodi hmm, baru ya. nggih. Nah, kemarin itu kan yang di tempat siapa tadi ya kemarin ya, Pak Febrianto apa ya? Itu katanya Bu, siapa ini barusan? Bu awak Oh Bu, lihat tuh. Bu Nggih, Awalia tuh ya. Itu nggih. kalau menurut Pak Febrianto malah versinya modelnya begitu. Jadi dosennya dikelompokkan dulu, dikumpulkan dulu, misalnya nih MKOM, MKOM, Eskom apa yang Hmm, untuk komputer informatika itu kan disiapkan dulu, baru nanti prodinya dibikin gitu ya. Jadi kebalik itu. Nah, mungkin mungkin ya di beberapa UIN mungkin terjadi seperti itu memang Bu awalnya tuh. nggih. Mungkin karena memang mungkin pembukaan seperti calon Hmm. CPNS kan terbatas ya, Pak. Mungkin waktu Hmm. ada kesempatan ini ada lowongan, kenapa tidak coba dimasukkan ketika nanti ke depannya mau ada prodi baru. Karena kan kalau persyaratan Iya, prodi baru kan harus ada dosen yang mumpuni terkait iya, prodinya gitu. iya, betul. Kalau di Ini sini memang ini belum ada. betul, kalau mau dianalisis lebih lanjut memang ya ini apa namanya, semacam dilema di Oke. dalam sistem eh, akreditasi dan pembentukan prodi ya ini. Prodi, nggih. Iya, memang itu kalau dianalisis lebih jauh ya terjadi dilema di situ. Antara kita pendekatannya itu pendekatan berbasis kebutuhan ya atau berbasis keadaan kan gitu. Nggih. Nah, ini kan keadaannya ini wis ono dosen-dosennya, wah kenapa nggak dibikin prodi aja gitu. Tapi kalau Nggih. berbasis needs kebutuhan kan harusnya ya ini memang ada kebutuhan dari pasar, misalnya dari Nggih. calon mahasiswa banyak. Nah, kita mengadakan itu mulai dari SDM-nya, gitu, tempatnya, gitu. Baik, terima kasih Bu Awalia tuh. Terima kasih, Bapak. Ya, ini merit system ini memang penting sekali ya Bapak Ibu, karena ditekankan di dalam eh, manajemen ASN, ya. Itu nanti kita kan mengarah ke beberapa konsep yang apa, yang semacam masih apa ya, masih wacana ini Bu Riosa ini. Misalnya tentang talent pool ya. Tahu nggak Bu Riosa, talent pool apa itu? Jarang Talent pool ya. Kalau Amerika Got Talent, tahu nggak? Amerika Got Talent. ratas. Nah, kalau talent pool apa? Ya. Talent itu kan apa? Talent itu bakat ya. Bakat. Mm-mm. Full Sama kolam. kolam ya. Jadi kolam bakat ya. Orang-orang itu dikumpulkan di dalam kolam bakat. Nah, ini nanti hubungannya kan salah satunya dengan ini Pak Abdul Rahman. Dengan yang namanya corporate ya, university segala macam toh. Nah, ini kalau menurut Pak Abdul Rahman ini harapannya bagaimana nih? Eh, merit system ini. Kedepannya pengennya seperti apa Pak Abdul Rahman? Ya tetap dijalankan, Pak. Mm-mm. Dalam bentuk Dilaksanakan. apa? Misalnya?
Kalau saya sih di unit KUA ya, Pak. Mm-mm. Tentunya yang lebih prioritas kan biasanya itu praktek money uang itu loh, Pak. Apa ya? Apa itu? Meminta uang itu loh, Pak. Pungli gitu. Ya, pungli-pungli itu lan. Dan Itu gimana? alhamdulillah di KUA kami nggih. Pun clear, Pak, tidak ada. Itu Hampir untuk di semuanya. semua KUA itu mungkin ada dulu. Tapi kalau sekarang kan sudah tersistematis nih. Pak Abdurrahman ini di KUA mana? Saya di KUA Paguruyong, Pak. Dan Pak alhamdulillah nggih di sini Pak sudah aman. Pak Keroyong mana? Paguruyong Kabupaten Kendal, Pak. Oh, Pak Keroyong ya. Iya, 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 iya. Nggih. Iya, iya, iya. Ya itu nanti namanya kan seperti itu bisa terkait namanya gratifikasi ya Pak. Leres Pak banget, Pak. Gratifikasi Abdurrahman. Nah. nggih. Ya cuman kemarin saya sempat tanya-tanya tuh ke peserta yang lain juga di angkatan sebelumnya Pak Abdurrahman. Misalnya saya ini merasa berterima kasih banget sama Pak Abdurrahman udah selesai nikah nih saya kan ya ceritanya saya nikah nih ya nikah yang kedua misalnya kan ya saya kan senang banget saya pengen ngasih hadiah nih buat Pak Abdurrahman gitu kan mau tak amplopin Pak Abdurrahman itu saya ikhlas loh Pak Abdurrahman kira-kira diterima nggak kalau kayak gitu. Kalau masih berseragam tidak, Pak? Kalau masih apa masih berseragam. Iya, Pak, karena itu nanti masuk gratifikasi itu, Pak. Oh jadi harus Itu di nggih, tahu luar saya, kantor Pak. ya. Nggih, di luar kantor dan di luar jam kerja gitu nggih. Namanya kan kayak gitu, Pak. Iya, Mau iya. menerima kan. Iya, iya. Iya, Nggih. karena saya ini Nggih. ngasihnya ikhlas kok, Pak. Misalnya kan gitu. Lah ya nggih. Mm-mm. Makanya kan saya tadi jawabannya kayak tadi, Pak. Kalau masih Mm-mm. seragam ya mohon maaf lah, saya tolak. Iya, Tapi iya. kalau di luar itu kan mungkin secara face to face atau pribadi nggih, Pak. Nggih, Seperti itu. pribadi ya. Itu menurut Iya. saya, Pak. Mm. Iya, iya. Betul ya, karena kita akan banyak menghadapi seperti itu, Pak Abdul ya. Pasti. Nggih pasti, Pak. Apalagi saya juga apa namanya penghulu ya, Pak. Itu pasti akan Penghulu. menemukan, iya, pasti akan Betul. menemukan hal-hal yang seperti itu. Pasti ya, ya. Jadi saya kasih kata kunci Pak Abdul dan beberapa Bapak Ibu yang KUA nih ya, yang penghulu khususnya. Gratifikasi itu diberikan kalau kita menjadi mengharapkan sesuatu dalam pelayanan, ya Pak Abdul. Misalnya gini, ya kamu tak kasih uang nih, tapi tolong antrian saya dibikin nomor satu. Nah, itu artinya mempengaruhi pelayanan. Ya, itu yang disebut gratifikasi ya. Ya, tapi kalau sudah rampungan tadi kayak udah selesai toh, terus Pak Abdul Rosid, Abdul ini tak panggil ke rumah yuk makan malam. Nah, nanti sambil dikasih salam tempel misalnya kan. Nah, itu karena tidak terkait pelayanan, Pak Abdul Rosid tidak menjanjikan hal tertentu berarti sebenarnya sah-sah saja gitu loh. Tapi kalau Pak Abdul Rosid eh eh, anu ini kamu ngasih ini sekian nanti tak cepatkan ini prosesnya. Nah, itu baru namanya gratifikasi gitu. Atau orang ngasih uang Pak Abdul Rosid ini tapi nggak usah pakai BIMWIN ya, sertifikat BIMWIN-nya tolong dibikinkan dispensasi aja. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya mempengaruhi pelayanan. Itu yang disebut dengan gratifikasi. Nah, itu harus harus ditolak Pak Abdul ya. Kalau yang kayak gitu Nggih. harus harus dengan tegas menolak karena itu mempengaruhi pelayanan dan melanggar dari prosedur yang sudah ada. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terkait dengan literasi nih eh, sedikit ngobrol gitu ya, bukannya tahu peta jalan literasi digital Indonesia nggak? Atau bahasa Jawanya roadmap ya, literasi digital tahu nggak? Iya, Pak. Gimana itu? Literasi digital.
Ya, peta Eh, jalannya gimana? maksudnya yang itu Pak, digital skill? Bukan, itu Oh kan bukan, pilar literasi. Ini yang peta jalan ya. Tahu peta belum jalan? Pak, belum. Ya, peta jalan itu kira-kira apa yang akan dituju dari sebuah literasi digital itu apa sih ke depannya bagaimana gitu loh. Nah, ini yang terdekat misalnya di lingkungan Bukania sudah mempraktekkan belum eh, peningkatan literasi digital di tempat kerja Bu Kania, Fitri. Sudah Pak, Contohnya, contohnya saya kan sebagai penyuluh agama Islam. mm-mm, Lalu baru bulan Juli atau Juni gitu Pak, ada mm, SK tentang penyuluhan di media digital dan saya menjadi apa itu mm. namanya, yang memegang Instagramnya gitu Pak. Oh, jadi adminnya, Tinggi. ya admin Instagram KUA. Saya admin Instagram ini Pak, IPARI, Ikatan Penyuluh Agama. Oh, ya Bu Kania ini di KUA mana? Saya penyuluh Islam tapi ditempatkan di Kementerian Agama Kota Tegal Mana? Pak. Nggih. Oh, belum di KUA ya? Belum Pak, karena SPMT-nya berubah, Oh, gitu. ditarik ke kementerian gini. Ya nanti kalau di kementerian itu statusnya jadi kayak penyuluh agama non-Islam ya, bukan? Tapi tapi tempat wilayahnya tetap di kecamatan masing-masing gitu Pak. Iya, kecamatannya mana kalau bukan ya? Saya di Tegal Timur Pak. Jadi ini sebenarnya masalah juga ini bukan ya. Dari sisi penempatan ini kan dari merit system ini udah nggak pas. Jadi Bapak Ibu pelajari ya PMA terbaru tentang KUA sebagai UPT ya. Dicek itu PMA nomor berapa ya tahun 2024. Itu KUA itu sebagai UPT. Nah, untuk nomenklatur penamaan KUA itu sudah nggak pakai nama kecamatan ya. Jadi misalnya KUA Pager Uyung ya. KUA Pager Uyung nggak pakai kecamatan lagi gitu loh. Ya, karena apa ya? Karena apa Pak Wes tahu nggak? Kenapa nggak pakai nama kecamatan lagi di Sesuaikan itu Pak, ya UPT itu Pak, ya? disesuaikan dengan nomenklatur itu Pak yang Mm-mm. sudah ada. Karena apa itu? Sebabnya karena apa? Kenapa nggak pakai nama kecamatan lagi? Ya. Karena itu sudah menunjukkan kecamatan Pak. Kalau Mm-mm. nggak dikasih juga sama. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham ya, sesuai dengan PMA yang terbaru ini, walaupun ya ini banyak belum diterapkan ya Bapak Ibu. Ini zamannya Menteri Pak Yakut ini, SK apa PMA-nya ini. Coba kita cek dulu PMA ya. PMA nomor berapa? 4 Pak. Nomor berapa Pak? Nih, 24 PMA 2024. nomor 24 tahun 2024 ya. Ini yang di KUA nih diperhatikan ini. PMA nomor 24 tahun 2024. Nah, jadi udah nggak pakai nama kecamatan lagi ya Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada papan namanya pakai kecamatan, tolong diganti. Nah, kenapa begitu? Ya, ya. Nih dan sekarang ini Pak siapa nih? Pak Sukron ya. Pak Sukron di KUA mana Pak? Di KUA Rawalo, Pak. Rawalo. Iya. Nah, sekarang sudah say goodbye atau selamat tinggal kepada seksi Bimas Islam ya di Kemenak kabupaten atau kota karena dia kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen.
ya, langsung kepada pusat. Sekarang tidak ke kepala Kemenak lagi, gitu. Ya, serta secara fungsional dipunyai oleh direktorat yang menyelenggarakan KUA. Ini direktorat KUA namanya, eselon 2-nya di Jakarta ya. Nah ini eh, pejabatnya ini masih teman saya nih, eh, direktorat KUA, Bina KUA ya. Nah kemudian eh, jadi Bapak Ibu yang di KUA ini udah say goodbye loh, selamat tinggal kepada Kemenak Kabupaten Kota Seksi Bimas. Itu udah nggak ada hubungannya kalau menurut PMA ini ya. Ya, karena ini masih berlaku kecuali nanti dicabut PMA yang baru lagi. Ya, kemudian ini eh, struktur organisasinya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu itu harus setiap KUA memiliki ini seperti ini. Bukannya ya. Nah, ini tanda tangan masih itu. Oktober tahun 2024. Ini bukannya tadi. Itu kok malah ditempatkannya di Kemenak. Ya, udah salah itu tadi. Ya, harusnya di sini jabatan fungsional. Nah, KUA itu nanti isinya penghulu dan penyuluh. Ya, Pak Uwais tadi sebabnya kenapa nggak pakai nama kecamatan lagi? Ya, Iya. karena untuk pelayanan yang sifatnya nikah itu, yang sifatnya nikah sama wakaf ya, itu yang berdasar kecamatan. Tetapi misalnya saya dari warga luar kecamatan Rawalo. Saya pengen meminta layanan selain nikah dan wakaf. Itu boleh, bukan ya. Jadi itu se-Indonesia boleh. Misalnya orang dari Papua mau minta layanan penyuluhan ke Bukania. Boleh di KUA tempatnya Bukania gitu loh. Nah, yang nggak bisa itu yang nikah ya, Pak Wes ya. Kalau nikah beda kecamatan namanya apa? Num, numpang ya. Numpang nikah ya Pak Wes ya. Kalau beda kecamatan terus dia pakai pelayanan di kecamatan yang di luar KTP dia gitu loh. Nah, ini penting Bapak Ibu ya karena KUA ini PMA-nya baru dan ini masih berlaku kecuali nanti udah nggak berlaku ya. Ya, sama kayak kayak berakhlak itu kan masih berlaku ya. Apa nilai dasar berakhlak itu kan masih berlaku. Ini ada Wah, banyak nih Pak Wes anunya. KUA se-Indonesia itu ternyata jumlahnya berapa? Kita lihat nih. 5.000 berapa nih? 5.917 nih jumlahnya Pak Abdul Rahman. Ya, nih paling terakhir di Wamena nih. Ini mau nggak pindah ke sana nih Pak Abdul Rahman di Kabupaten Jayawijaya. Ya, dekat ini, ya, dekat gunung. jauh Ya, Pak. ya, Pak Fatah ini berminat nggak nih di Mimika Timur nih? Ini 5.915 ya nomornya. Baik. Nah, itu ya, ingat-ingat jadi yang di KUA tadi eh, udah ada nomenklatur baru. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali ke literasi digital ya tadi. Eh, nah, kalau Pak Ahmad Daman ini kira-kira masih lemah di bidang apa? Literasi digital ini kan ada 4 ya pilarnya ya. Iya, Pak Daman ini lemah di bagian mana kira-kira? eh, kalau kalau saya menurut kejadian di KUA aja, Pak, itu Mm-mm. kemarin itu lemah di cakap cakap bermedia digitalnya. Kemarin itu Masih kurang ada ya. Mm-mm. pegawai KUA itu hampir kena scam itu loh, Pak. Oh iya iya Ya, iya. itu Iya. menunjukkan bahwa di lingkungan sekitar saya itu masih ada yang belum cakap menggunakan media Berarti bukan digital. cakap, bukan cuma cakap itu Pak yang di safety, Oh, keamanan, iya. keamanan digital ya kan. Ya, selain selain hampir kena ya. Hampir kena. Sebelum masukkan PIN ketahuan sama pegawai yang lain, terus Hmm.
aman, terus nggak Aman dilanjutkan. untungnya ya. Iya, Kemarin tuh saya juga habis dapat ini Pak Daman, maksudnya saya dan bapak saya itu karena temennya bapak saya itu kan itu loh yang di hack WA-nya terus dia transferi duit gitu kan 5 juta gitu kan. nah Nah, iya dapat Pak, sering uang itu. gitu kan. Iya, Tapi katanya ada yang kena juga itu udah kebacut transfer itu Pak Khairun. Jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu. Dia terus habis itu ngirim itu yang undangan ya. Undangan apa? APK itu loh. ini APK gitu. APK ada gitu. Tapi kemarin sempat saya balas sih. Jadi coba saya minta nomor rekeningnya gitu kan. Nah, nomor rekening itu beda dengan yang aslinya punya nomor itu gitu kan. Terus saya isengin aja itu Pak Sultan. Oh, oh, oke. Ini eh, sudah ditelusur oleh pihak kepolisian dan termasuk posisi Anda sudah kami telusur. Saya saya bohongin gitu. Ya, saya balesin WA terus saya blok nomornya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus waspada ya masalah kayak gini-gini. Belum lagi nanti ini Pak Arifin yang pakai model ilmu gendam ya. Nanti Pak Arifin ditelepon terus Pak Arifin ini anaknya kecelakaan misalnya di rumah sakit. Tolong segera transfer. Nah, ini harus di cross check dulu ya Pak Arifin, jangan Iya, asal percaya. ya kemarin juga sama Pak yang di sini juga ada yang gitu, tapi mengakunya dari pajak, Dari mana? pajak. Oh, pajak. Iya, jadi sempat Hmm. kehack itu semua akun WA-nya. Jadi untungnya Hmm. belum sampai ke rekening dan lain-lain. Hanya Untungnya WA-nya diganti semuanya. ya harus hati-hati karena itu kalau udah dihack itu kan kadang data-data kita udah diserap ya sama ini yang si hack itu. Oke, nah kalau harapannya Bu Nusaibah ini terhadap e-government gimana nih Bu? Harapan Bu Nusaibah ke depan. Harapannya Mm-mm. semoga diharapkan agar pelayanan dapat semakin berkembang dan menyesuaikan zaman dengan teknologi. Teknologi. Bu Nusaibah sebagai apa jabatannya? Penyuluh agama Islam di KUA Pelayan Gunung Kidul. Oke. Nah ini juga ini termasuk garda terdepan ya Bu Nusaibah ini. Kedepannya harus familiar dengan teknologi ya Bu Nusaibah. Iya. Sekarang sudah melakukan penyuluhan dengan media sosial atau Alhamdulillah digital? sudah Pak. Sudah ya. Ya. Yang disasar apa Bu Nusaibah? Yang disasar anak muda. Anak muda. Ya, yang banyak bermain media sosial kan biasanya anak muda gitu Pak. Anak muda ya. Ya, dan biasanya ada artinya ada misi-misi tertentu dari kita misalnya ya Bu Nusaibah kayak untuk memerangi penyalahgunaan narkoba ya kan Ya. atau dari sisi mencegah pernikahan dini ya kan pergaulan bebas kan gitu-gitu ya. Nah, nanti ada segmen-segmennya itu Bu Nusaibah. Harapannya kalau terhadap e-government gimana tadi Bu Nusaibah? Dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan lebih cakap dalam penggunaan teknologi. Ya, terkait keamanan data bagaimana? Keamanan data juga Pak. Jadi diharapkan agar lebih was-was terhadap penipuan-penipuan zaman sekarang yang lebih canggih gitu kan, kita harus selalu update. Selalu update ya. Pokoknya selalu waspada dan waspada gitu ya. Ya. Oke, baik. Dan ini kemarin sempat ditekankan Bapak Ibu dengan oleh Prof. Zudan ya. Kenal dengan Prof. Zudan nggak? Belum. Tahu nggak? Bu Belum tahu. Ukti Naduhi kenal Prof. Zudan nggak? Nggak tahu ya.
Prof. Zudan itu adalah kepala BKN sekarang. BKN tahu nggak BKN? Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu. Kemarin daftar CPNS-nya di BKN apa di tetangganya? Tina kemarin daftar Di CPNS. BKN, Pak. Oh, BKN ya? Mbak. Kirain lewat ini, lewat Resmi, tetangganya kirain. Buat lewat Ya, bagian alhamdulillah. ya, apa temennya bapak ibunya. Ya, jadi Prof. Zudan itu menekankan bahwa PNS atau ASN itu adalah apa, Bapak Ibu? Itu adalah penjaga data, ya, penjaga data, baik itu data masyarakat, ya maupun data ASN itu sendiri, pengawal data, ya, pengawal apa? Pengawal data, data ya, data itu yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, gitu ya. Misalnya data data pribadi, ya, data pekerjaan, ya. Nah itu arahan dari Kepala BKN bahwa ASN ini adalah penjaga data. Jadi kalau Bapak Ibu nih yang memegang data ya, baik itu di pernikahan ya maupun dimanapun itu harus bisa menjaga keamanan data dari masyarakat. Ya. Kalau Bapak Ibu itu justru menyebarluaskan data orang, nah itu bisa kena pasal ya, Undang-Undang ITE juga. Ya. Tapi tanya Pak, Oh iya, bagus ini. misal kalau negara itu memberikan akses kepada negara lain untuk mengakses data masyarakat itu termasuk aman bermedia digital nggak Pak? Ya, itu sebenarnya sebuah kesalahan ya. Kalau sampai sebuah negara itu memberikan loss ya, loss-lossan sebuah data terhadap negara lain gitu. Tentunya ya kita harapkan tidak terjadi ya Pak ya. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin apa yang dimaksud itu kemarin yang mana ini Pak? Yang ini Pak, Aman. kemarin itu ada berita soal pemberian akses ke Amerika Serikat soal data masyarakat Ya, Indonesia itu Pak. itu yang hasil apa rembukan itu kemarin ya, yang statement dari Donald Trump itu ya, bahwa Iya, mereka ada akses penuh terhadap negara kita. Nah, cuman kan kita sendiri juga belum tahu ya seperti apa sih sebenarnya akses yang diberikan pemerintah kita. Ya tentunya pasti pemerintah ya akan waspada lah. Maksudnya gini, menjaga ya kita uh, husnuzon kita, husnuzon kita kan menjaga pasti keamanan data warga negaranya, masyarakatnya. Ya, cuman kalau memang sampai itu apa dilempar ke negara lain sampai loss ya itu membahayakan Pak Daman, membahayakan. Tapi sebelumnya pun kan kita sudah kena oleh yang namanya Bejorka, ya kan? Ingat Bejorka nggak? iya, Pak, ingat Pak. Yang kasus data KTP, database pemilu, ya, sama database apa itu satunya pemilu itu BPJS ya, BPJS, pemilu, terus data apalagi ya itu PNS itu udah kena semua itu. Termasuk data saya ini udah diketahui misalnya nama saya, alamat, nomor HP, ya. Termasuk scan KTP-nya pasti udah ada. Termasuk sidik jari kayaknya itu. Yang kasus Bejorka kemarin kan mereka akhirnya dijual itu data itu kan. Di pasar gelap datanya kan dijual. Gitu kan. Ya, efeknya apa Pak Daman salah satunya kayak saya ini sering ditelepon yang itu spam gitu. Telepon-telepon spam itu salah satu akibat dari data kita diumbar ya. Sudah diumbar. Ya, ya mudah-mudahan sih inilah Pak Daman ya. Eh, kita masih aman-aman saja. Walaupun kalau saya pribadi ya ini data apa? Kalau mau aman sebenarnya kita tidak meninggalkan jejak digital kalau mau aman. Ya, mungkin nggak usah pakai HP atau nggak usah pakai internet. Ya, ini pendapat pribadi sih. Cuman nampaknya bisa bisa mengarah ke situ nanti. Apalagi kalau kita mau ini apa?
perang nuklir ya kan. Wah, jadi kalau mau perang nuklir ini kita mendingan eh, pinjam uang yang banyak di bank ya miliaran. Ini Pak Hasan, nanti pinjam uang aja di bank. Nanti kalau perang nuklir itu kan database hilang semua. Pak minjem kok, mana buktinya? Nggak ada kan, semua sekarang cuman catatan digital Pak. Pak Febrianta ya kan. Sekarang kan catatan digital. Coba Pak Febrianta nabung duitnya kelihatan nggak? Duitnya kan cuman ditulisan toh. Ditulisan di Brimo apa di BNI ya. Cuman tulisan ya. Ya. Kalau yang asli itu kalau Pak Febrianta ngambil di ATM baru itu duit asli. Tapi selama itu di rekening ya itu di dunia maya Pak Febrianta ya. Itu nih Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kami berikan waktu untuk membuat skenario ya, 45 menit aja. Dan nanti ketemu lagi jam 14.45 untuk Bapak Ibu presentasi dari hasil role play-nya. Gitu nggak, Bapak Ibu? Saya eh, saya aktifkan timernya ya. Ya, saya aktifkan timernya ya, 45 menit. 45 menit ya. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu kembali ke main room ya. Nggak usah saya ope-ope lagi. Silahkan berdiskusi di breakout room masing-masing. Kelompok 1 sampai 4 ya. 10-10 ya. Ya.
Mohon maaf, Pak Rois, boleh tanya? Status pelayanan di kantor kok ribet banget sih. Aku berpikir panjang, Pak Joko membuat status pelayanan di kantor kok ribet banget bikin pusing. Yang menurutnya hanya candaan ringan namun bantu sedang menarik perhatian. Joko, hati-hati loh. Kita itu ASN Kemenak, nggak boleh sembarangan posting hal-hal negatif di medsos. Santai aja Bu Intan. Kan cuma status pribadi. Status pribadi tetap bisa dilihat publik, Pak. Jadi, kalau bisa-bisa instansi kita bisa tercoreng loh. Di sudut lain kantor, bulan mulai mengalir. Status Pak Joko menjadi topik hangat di antara kekhawatiran tentang kamar. Aku lihat status Pak Joko barusan. Waduh, kok langsung menjelekkan pelayanan kantor sendiri ya? Hahaha, mungkin Pak Joko butuh refreshing. Tapi serius, itu bisa jadi masalah besar loh. Betul, aturan ASN jelas kita harus jaga nama baik instansi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dari potensi masalah yang lebih besar, bukannya seorang pegawai senior ambil inisiatif untuk mengadakan rapat kecil untuk membahas isu ini dan mencegah dampak lebih lanjut. Bukannya Teman-teman, sebagai moderator membuka rapat kecil bersama pegawai. teman-teman, tadi ada postingan dari salah satu rekan kita yang berpotensi menimbulkan salah paham publik. Mari kita bahas bersama. Saya hanya ingin mengingatkan, sebagai ASN Kemenak, kita terikat kode etik dan aturan bermedsos. Kritik itu boleh, tapi salurannya resmi, bukan lewat status medsos yang bisa mencoreng citra lembaga. Maaf Pak Ibal, Bu, dan teman-teman semuanya. Saya khilaf, tidak berpikir panjang. Bagus, Joko sudah mengakui kita sama-sama belajar supaya tidak menggunakan medsos. Ya, medsos itu pedang bermata dua. Bisa jadi sarana dakwah dan informasi positif, tapi bisa juga jadi masalah kalau disalahgunakan. Ini akhirnya membawa semangat baru. Pak Iqbal sebagai pemimpin mengajak semua pegawai jadikan media sosial sebagai alat untuk kebaikan, bukan sumber masalah. Baik, mulai hari ini mari kita komitmen bersama. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Promosikan program Kemenak, dakwah yang menyejukkan, dan konten yang inspiratif. Siapa Siapa lebih bijak Siapa ke media sosial? bijak bermedia sosial. Sosial. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita selalu menjaga etika, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Apapun ditutup dengan semangat baru. Para pegawai pun harus sadar bahwa setiap perubahan di media sosial bukan hanya mencerminkan diri mereka, tapi juga instansi tempat mereka bermain. Simpulannya, sebagai ASN, kita harus bijak dalam media sosial, terkait perubahan mencerminkan cinta pribadi dan instansi. Mari, gunakan media sosial
Kemenak Jaya Jaya Jaya. Baik, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Woy. Ini temanya apa ini tadi? Eh, Literasi ya? Ya, literasi dan kode Literasi etik, atau Pak. apa ini? Ya, jadi ceritanya ada ASN, ini tadi diperankan Pak Joko ya, yang dia itu tiba-tiba berpendapat atau berkomentar tidak baik terhadap kantornya gitu ya. Nah ini kenapa tadi Pak Joko tiba-tiba melakukan seperti itu? Kalau dalam cerita itu Mm-mm. sosok Pak Jokowi itu menganggap itu kayak lucu gitu Pak. Jadi diposting di status. Hmm, jadi dia menganggap lucu, padahal itu terkait dengan apa tadi, Pak Joko? Lucunya tentang apa? Kalau di dalam cerita tidak dijelaskan tentang apanya Pak. Mm-mm. Tapi Tapi menjelekkan kantor atau bagaimana? Ya, gimana Pak Joko? ya Pak, maaf Eh, kurang dia jelas tadi suaranya Pak. menjelekkan kantor atau bagaimana? Tentang Ya, ribetnya pelayanan, Pak. oh ribetnya pelayanan ya. Iya. Jadi dia memposting ribetnya pelayanan di kantor dia sendiri gitu ya. Nah, memang Bapak Ibu harus berhati-hati dalam bermedsos ini. Eh, kita semua ini adalah humas ya. Jadi walaupun Pak Fatah, Pak Joko ini bukan jabatannya Pranata Humas, tetapi masing-masing orang itu adalah berlaku sebagai humasnya dari kantor dia gitu ya. Secara lebih umum kita ini humasnya dari Kemenak, ya toh, ya. Nah, jadi kalau Pak Fatah misalnya ditanya, Pak Fatah, ini kalau dana haji itu larinya kemana ya? Kalau kita bayar daftar haji itu terus itu duitnya di mana gitu kan. Nah, sering ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu kita sebagai insan Kemenak juga harus bisa menjelaskan dengan baik ya. Ya, dengan baik dan berdasar sesuai dengan ini regulasi yang berlaku ya. Misalnya kalau komponen biaya haji itu kan nanti eh, ada subsidi juga dari pemerintah. Jadi nanti kita daftar sekian, nanti ada hasil dari apa? Hasil dari ya kasarannya itu kalau kita nabung kan ada bunganya ya. Nah, nanti itu terus ditambahkan lagi subsidi bisa untuk berangkat yang kita haji pada waktu antrian kita, apa giliran antrian kita. Nah, jadi kita harus sebagai anu ya Bapak Ibu ya, sebagai humas dari Kementerian Agama. Ya, termasuk termasuk sering nantinya kalau suatu saat Bu Hendar misalnya diminta, ya Bu Hendar kamu kan kerja di Kementerian Agama, harusnya bisa mandiin jenazah dong, gitu kan? Nah, jadi kita memang harus terbiasa dengan pertanyaan masyarakat yang memang selalu menanyakan tusi tentang Kemenak ya. Itu nanti harus bisa menjawab dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, eh, penampilan yang cukup bagus dari kelompok yang kedua. Kemudian giliran berikutnya adalah kelompok yang keempat. Ya, silahkan kelompok 4 untuk tampil. Izin share screen, Pak. Ya, boleh, monggo.
Skenario menegakkan sistem merit di tengah tekanan. Posisi kepala bidang di sebuah dinas akan segera kosong. Ada 3 kandidat internal yang berpotensi. Kepala dinas, Bapak Arman, harus membuat keputusan sulit di tengah tekanan dari berbagai arah. Di ruang rapat, Ibu Titi sedang mempresentasikan data di layar proyektor. Kepala dinas dan rekan-rekan sekalian, berdasarkan data kinerja dan rekam jejak kandidat, Titi memiliki skor tertinggi. Ia berhasil menyelesaikan target 20% lebih cepat dari yang ditetapkan dan mendapat pujian langsung dari masyarakat. Sementara itu, Pak Bambang memiliki performa yang baik tetapi tidak istimewa, dan Pak Agus performanya masih di bawah rata-rata. Titi, tunggu sebentar. Kinerja itu tidak selalu bisa diukur dari angka. Hubungan baik dengan pihak luar juga penting untuk kelancaran dinas. Ya, ini dia. Mulai lagi intervensi non-merit. Hadi, saya mengerti poin Anda. Namun, ini adalah kesempatan kita untuk menerapkan sistem merit secara utuh. Kita harus memilih yang terbaik agar kinerja dinas meningkat. Arman, dengarkan saya. Politisi sana itu lebih suka dengan orang yang mereka kenal. Jika kamu pilih Siti, kamu akan kesulitan untuk mendapatkan dukungan untuk anggaran tahun depan. Bambang itu kenal baik dengan mereka. Tapi Pak Arman, jika kita tidak memilih berdasarkan kinerja, bagaimana nasib pegawai lain? Kami kerja mati-matian, tapi yang dapat promosi malah yang punya koneksi. Ini tidak adil. Ya benar, jika begini terus, untuk apa kita bekerja keras? Mungkin kita harus cari kenalan juga. Saya hargai kejujuran kalian. Ini adalah dilema saya. Satu sisi saya ingin memilih yang paling kompeten, di sisi lain ada tekanan yang tidak bisa saya abaikan. Ini bukan tekanan, Arman. Ini realitas. Pilih Bambang dan semuanya akan mudah. Pak, memilih berdasarkan koneksi sama aja kita membunuh semangat juang pegawai. Kita harus konsisten dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Saya sudah mengambil keputusan. Saya tahu ini sulit, tapi saya akan teguh pada prinsip saya. Integritas dan profesionalisme lebih penting daripada manuver politik jangka pendek. Jadi, kamu memilih Siti. Apa kamu yakin dengan keputusan yang bijak? Hadi, saya yakin, saya ingin kita membangun dinas ini menjadi organisasi yang dihormati karena kinerjanya, bukan karena koneksi politiknya. Saya akan hadapi konsekuensinya. Saya putuskan, Siti akan menjadi kepala bidang yang baru. Sudah selesai ya? Nggak ada kata penutupnya ini. Ya, harusnya ditambahin kata penutup. Nah, ini settingnya tadi di sebuah dinas ya, atau di bidang, dan keputusan terakhir nampaknya Pak Kepala Dinas ini berani ya untuk mengambil sikap tentang pemilihan ini yang memang sesuai dengan sistem merit. Nah, ini Bapak Ibu nanti dalam dunia nyata tentunya tidak mudah ya, seperti menegakkan benang basah, ya, boleh dikatakan seperti itu, karena nanti
akan ada yang namanya apa? Konflik kepentingan, konflik of interest, ya. Nah, jadi misalnya Pak Sultan ini kalau nanti sudah memiliki jabatan yang cukup tinggi, ya, tentu akan ada konflik of interest, ya. Misalnya Pak Sultan ini suatu saat sudah menjadi kepala Kemenak, ya, Kabupaten mana Pak? Cilacap, Pak. Cilacap, ya kan? Ini mau pemilihan Kasih atau Kasubag TU gitu ya. Nah, tentunya memiliki background pendukungnya Pak Sultan misalnya. Atau ada orang-orang yang mendekat ke Pak Sultan untuk ya agar bisa diberikan kepercayaan jabatan rekomendasi untuk dijadikan pejabat gitu ya. Nah, itu pasti akan terjadi hal-hal seperti itu dan tidak menutup kemungkinan juga terhadap eh, anak dan keluarga kita gitu ya, Bapak Ibu. Bu Siti Mariam nanti suatu saat anaknya sudah usia masuk MTS atau MAN, ya toh. Nah, tentu kalau pinginnya, wah masuk di sekolah saya saja ini. Nah, ternyata nilainya nggak mencukupi. Nah, kita harus fair ya, Bapak Ibu. Kita dididik ASN ini harus fair, fair play. Ya, jadi harus objektif. Kalau memang anak kita ini nggak mampu masuk di sekolah itu ya jangan dipaksakan ya. Hanya karena orang tuanya guru atau kepala madrasah, terus kita memaksakan untuk anak kita masuk. Nah, ini hal-hal seperti ini yang dinamakan konflik kepentingan Bapak Ibu. Nanti pasti Bapak Ibu ini akan menghadapi ya. Belum lagi hal-hal lain misalnya terkait dengan pengadaan ya. Pengadaan itu ya saya juga pernah mengalami karena di posisi di pejabat struktural gitu kan. Kita misalnya mau pengadaan untuk beli beli apa ya, beli laptop lah atau beli komputer gitu kan. Kalau kita punya toko komputer nanti kan kita tergiur ya untuk memakai perusahaan kita. Nah, tetapi ini jangan dilakukan karena memang itu menyalahi dari prosedur ya yang sudah ditetapkan di dalam contohnya pengadaan tadi, terus di dalam apa penentuan jabatan ya kan, terus tadi dalam penerimaan siswa baru kan gitu. Ya kemarin pun ya sama Bapak Ibu. Saya juga dimintai tolong ya misalnya, Pak ini anak saya pengen di MAN IC Serpong gitu. Tapi dia diterimanya di MAN IC Pekalongan misalnya kan gitu ya. Ya, terus kita berusaha menghubungi kepala madrasah gitu. Ini Pak minta ditolong dibantu. Nah, gini nih Bapak Ibu, macam-macam kalau kita udah menghadapi di dunia nyata itu memang sangat kompleks ya. Tinggal kembali ke bagaimana hati nurani kita menegakkan yang namanya nilai-nilai dasar tadi. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan selalu semangat dan selalu apa? Selalu teguh dalam pendirian berakhlak. Kita berikan aplaus lagi sekali lagi dan untuk selanjutnya Bapak Ibu penampilan dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Izin share screen. Ya, silakan Bu Asmia. Memang juga dengan sistem digambar. Di sebuah kantor urusan agama, suasana pagi itu berbeda. ASN berkumpul untuk mendengarkan arahan baru dari kepala kantor. Pemerintah telah menerapkan merit system dengan manajemen ASN. Sebuah sistem yang menilai berdasar kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan karena kedekatan atau senioritas. Namun, tidak semua ASN langsung setuju. Ada yang bersemangat, ada yang ragu, bahkan ada yang skeptis. Inilah kisah mereka.
Assalamualaikum rekan-rekan semua. Mulai tahun ini kita di KUA akan menerapkan merit system. Jadi semua promosi, penghargaan maupun penempatan ASN akan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Jadi tidak ada lagi jalur khusus ya. Tapi apakah benar bisa adil, Mbak? Saya sudah lama bekerja di sini, tapi sering lihat yang dekat pimpinan lebih cepat naik jabatan. Nah, itu dulu Pak Abdul. Dengan merit system, indikatornya itu harus jelas, yaitu kinerja dan kompetensi. Tidak boleh ada lagi yang namanya ordal atau orang dalam. Contohnya di pelayanan mitra, ASN yang disiplin, ramah, dan cepat dilihat langsung oleh masyarakat, itu bukti kinerja nyata yang akan tercatat dalam pelayanan Pak. Saya setuju. Sebagai ASN muda dan masih baru, saya jadi lebih termotivasi. Tidak perlu cari-cari koneksi, cukup tunjukkan kerja keras saja. Betul, saya ikut pelatihan konseling pranikah. Ilmu itu saya terapkan dan ternyata dihargai dalam penilaian. Rasanya menjadi adil, usaha kita tidak sia-sia. Selama ini kerja keras, ekstra, dan lembur, tapi sering tidak terlihat. Tapi dengan merit system, semuanya tercatat dalam evaluasi. Kalau semua fokus pada pelayanan, masyarakat pasti lebih puas. Kita di KUA ini garda terdepan pelayanan umat, jadi harus profesional. Benar, Bu. Saya sering terjun ke penyuluhan masyarakat. Dengan merit system, pengalaman lapangan saya dianggap sebagai poin penting, bukan hanya sekedar formalitas saja. Saya awalnya ragu, tapi ternyata suasana kerja jadi lebih sehat. Tidak ada iri-irian lagi. Semua tahu yang dinilai adalah kinerja. Nah, itulah inti merit system, adil, objektif, dan transparan. Kita ingin membuktikan bahwa ASN di KUA bukan hanya bekerja, tapi mengabdi dengan integritas dan profesional. Mari kita jadikan KUA teladan birokrasi berbasis merit. ASN berbasis merit, KUA profesional, masyarakat terlayani. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan aplaus. Ini tadi ada suara-suara yang agak bocor ya. Ini kebanyakan apa di KUA atau bagaimana ininya? Baik, Iya Pak, masih di KUA. settingnya di KUA ini menurut saya ya nanti bisa jadi suatu kenyataan juga ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu harus bisa mengantisipasi seperti ini kan, Bapak Ibu ini seperti berjanji ya dalam melakukan role play ini, Bapak Ibu berjanji. Nah, nanti jangan sampai 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu sudah lupa dengan janji integritasnya ini kan sudah lupa, jangan sampai ya. Tetap kita membawa profesionalitas. Ya, ada banyak kisah tentang bagaimana sesuatu yang dijaga itu, konsistensi itu akan membuahkan hasil yang baik, Bapak Ibu. Ya, kalau kita dari awal itu konsisten untuk tidak konsisten, nah, artinya kita berubah-ubah terus, itu nanti ke depannya bisa ambiar, bubar ya. Bisa bubar Bapak Ibu. Ya, kalau tadi siapa Bu siapa tadi yang di kelompok ini, Bu siapa namanya, Bu Kani ya, bukan, Bu siapa namanya kelompok ini, Pak Daman barusan, kelompok ini Bu siapa namanya, Asmia ya. Iya Pak. Oh iya, Bu Asmia. Jadi misalnya kalau Bu Asmia ini penyuluh ya? Pengawas halal, Bapak. Oh, pengawas halal ya, pengawas halal. Pengawas halal ini, apalagi pengawas halal ya, itu nanti kan akan sering, nah ini, didatangi oleh para
Nah, perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan untuk bisa meloloskan. Nah, yang kasus terakhir kemarin ingat nggak ayam goreng widuran ya? Ayam goreng widuran tahu tuh? Yang itu sudah puluhan tahun di kota kota Solokarto atau Surakarta ya kan? Itu ternyata baru memproklamirkan bahwa kremesannya dia itu non halal gitu. Nah, masyarakat udah kadung menikmati ayam kremesnya itu selama puluhan tahun gitu ya. Nah, tentunya bagi Muslim ya akan kecewa berat ya. Karena dia sudah yakin bahwa itu halal kok tiba-tiba ternyata non halal, walaupun cuman kremesnya katanya. Tapi ya kalau biasanya kan itu satu set ya, kalau alat untuk masak itu ya yang itu kena kena minyaknya dikit ya udah haram kan gitu ya Bapak Ibu. Nah ini penting menjaga konsistensi ini Bapak Ibu. Konsistensi ini suatu saat akan ditagih oleh masyarakat. Ya. Pak Habib Maulana ini selalu ngomong, wah kami tidak menerima ini, kami tidak melakukan pungli, kami tidak menerima ini salam tempel ya, tidak menerima, tapi menerimanya transfer misalnya, wah sama aja kan gitu ya. Nah, jangan Bapak Ibu, kita harus menjaga konsistensi kita. Baik, luar biasa itu menjadi contoh ya, agar kita selalu ingat bagaimana kita menjalankan peran sebagai ASN yang berintegritas. Dan sekarang giliran yang terakhir untuk kelompok ketiga, ya, saya berikan kesempatan, silakan. Terima kasih Pak, izin Kelompok share-nya. ketiga, ya, Bu Mila. Monggo Pak Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Langgeng sebagai storyteller dari kelompok 3. Kami akan menghadirkan drama lokal ASN yang menceritakan tentang penerapan kode etik ASN pada pelayanan publik di lingkungan KUA. Sebagai aktor, Pak Muiz, Pak Mahfudz, serta Ibu Maulida adalah ASN yang bekerja di KUA. Lalu Pak Uwais adalah atasan di KUA, serta Bu Munah, Pak Moko, Bu Mila, serta Pak Asaf adalah masyarakat pemohon di KUA dengan berbagai karakternya. Dan ada moderator atau pengawas di akhir yaitu Pak Faris untuk memberikan evaluasi di bagian akhir. Dan pertama, suatu hari di kantor pelayanan KUA yang ramai, Bu Maimunah datang membawa map memasuki kantor KUA. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau mendaftar pernikahan. Ini semua berkas saya. Oh, baik. Terima kasih sudah menyampaikan berkasnya. Saya periksa dulu, Bu. Mohon ditunggu ya. Ye. Wah, semoga cepat ya, Bu. Saya juga butuh selesai segera. Waktunya mepet. Yang penting sesuai aturan, Pak. Kita sabar aja supaya hasilnya lebih baik. Jeng, jeng, jeng. Adegan 2. Ada tekanan dari rekan kerja pada pihak ASN di KUA. Pak Muiz, itu Bu Maimunah saudaranya teman saya. Tolong dipercepat ya, nggak usah detail-detail. Wah, mohon maaf, Pak Mahfud. Sesuai kode etik ASN, semua pemohon harus diperlakukan sama. Saya harus tetap periksa sesuai aturan. Wah, bagus ya pelayanannya adil dan sama untuk semua. Jeng, jeng. Adegan 3, ternyata godaan tidak hanya datang dari ASN, melainkan godaan datang dari masyarakat pula.
Pak Muiz, tolong bantu saya supaya cepat selesai. Ini ada sedikit tanda terima kasih. Anggap saja sebagai ucapan syukur saya. Wah, 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 Pak Asap. Mohon maaf, semua pelayanan di sini gratis, Pak. Tidak ada biaya tambahan. Saya tidak bisa menerima pemberian apapun kalau berkas Bapak belum lengkap, ya silakan dilengkapi terlebih dahulu. Nah, itu baru contoh ASN yang berintegritas, menolak suap, tapi tetap melayani dengan ramah. Jeng, jeng, jeng. Adegan 4. Tidak hanya ujian dari teman ASN ataupun dari masyarakat, ternyata ujian datang dari atasan. Muiz, Pak Muiz. Ini berkas Pak Moko, Pak Muiz. Beliau itu orang penting di desa. Tolong Pak Muiz diprioritaskan ya. Baik, Pak Wes, izin menyampaikan semua masyarakat memiliki hak yang sama, Bapak. Kalau berkas Pak Mongko sudah lengkap, akan langsung diproses sesuai urutan. Kalau misal ada kekurangan, tetap harus melengkapi dulu ya, Bapak. Baiklah, Pak. Saya akan melengkapinya dulu. Memang aturan harus ditaati. Bagus, bagus Pak Muiz. Kamu lulus ujian. Selamat ya Pak Muiz. Teruslah berpegang teguh pada kode etik ASN. Adegan 5. Menuju happy ending. Oke, di sini saya sebagai moderator izin menyampaikan bahwa dari role play ini kita belajar bahwa ASN harus selalu menjunjung tinggi kode etik. Nilai-nilai yang ditunjukkan dari role play ini yang pertama adalah integritas, yaitu dengan menolak suap dan titipan. Yang kedua, profesionalisme dengan bekerja sesuai aturan. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu dengan berani bertanggung jawab. Yang keempat, adil dan tidak diskriminatif dengan melayani semua dengan sama, tidak membedakan antara satu dan lainnya. Yang kelima, yaitu loyalitas, tetap patuh pada peraturan dan pada. Demikianlah role playing dari kelompok kami. Seluruh kru yang mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Tonton kelanjutannya pada drama Latsar Angkatan 25 CPNS Kementerian Agama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan aplaus ya. Benar-benar terakhir ini dan menutup memberikan semangat ya, semangat untuk tetap berintegritas ya, luar biasa. Nah ini menarik sekali tadi dibawakannya dengan ada apa tadi? Kalau setiap adegan nanti ada mukul mukulin itu dulu ya, ada mukul gong atau apa itu ya tadi. Nah terus ini juga mengingatkan kita bahwa cobaan itu datang itu dari dari samping kiri, samping kanan, dari bawah, dari atas ya ternyata. Nah, ada banyak yang menggoda, Bapak Ibu ya. Ada banyak yang menggoda. Nah, ini ibaratnya seperti Nabi Adam ya digoda oleh setan, tapi akhirnya gagal ya. Kalau kita mudah-mudahan jangan mengulangi ya kesalahan dari Nabi Adam digoda oleh setan, akhirnya beliau turun ke muka bumi ini gitu Bapak Ibu. Nah ini selalu menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak mudah ya termakan oleh bujuk rayu ya yang menyesatkan gitu ya. Ya Bapak Ibu, ini sedikit
agar kita dilecut gitu ya Bapak Ibu. Ya ini terlepas dari hal apapun Bapak Ibu ya. Di kementerian kita ini kan memang cukup rawan ya. Cukup rawan sehingga dari beberapa menteri agama itu kan ada yang kena kasus ya, di penjara gitu kan. Nah, ini menjadikan kita agar selalu berhati-hati ya. Eh, karena memang peran strategis di Kementerian Agama ini menyangkut banyak hajat hidup orang itu ya. Nah, itu kita harus selalu eh, waspada dan hati-hati dalam melangkah. Ya, dulu pesan almarhum dari nenek saya itu sangat gamblang ya. Bapak Ibu bisa menerapkan juga. Kamu ya jangan sekali-kali membuat malu keluarga. Ya, jangan sampai nanti kamu tampil di TV pakai pakai rompi oranye atau rompi pink ya. Di TV masuk berita pakai baju seperti itu. Jangan. Ya, jadi Bapak Ibu harus menjaga marwah ya, martabat keluarga. Jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya hina ya. Karena itu memalukan sekali. Kalau di negara Cina, koruptor itu dihukum mati. Ya. Jadi kita harus tegas menolak segala bentuk manipulasi dan KKN ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum akhir dari sesi ini saya akan menyampaikan ya beberapa penekanan terkait dengan RA ya, bukan Rodotul Atfal tetapi rancangan aktualisasi. Bapak Ibu nanti mengambil isu seperti yang saya sampaikan dari tema modul 1 dan modul 2 ya. Nah, jadi dari modul yang mana itu harus nyantol Bapak Ibu. Misalnya tadi dari modul manajemen ASN atau modul dari Smart ASN gitu ya. Ya, tentunya banyak sekali yang bisa dipilih di situ. Nah, kemudian yang kedua ini adalah selalu komunikasi dengan mentor. Ya. Mentor Bapak Ibu pastikan selalu berkonsultasi dari awal gitu ya. Karena Bapak Ibu nanti yang menentukan suatu proyek atau RA-nya Bapak Ibu ini bisa jalan atau enggak kan juga mentornya, kepala. Misal Bapak Ibu butuh fasilitas, butuh mungkin bahkan anggaran gitu kan. Kalau bukan mentornya, bukan kepala madrasah itu agak repot Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu memang mendapatkan lampu hijau dari mentor atau kepala yang memang mereka punya wewenang penuh di kantor. Agar proyek Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu ini bisa terrealisir ya. Nah, jadi Pak Moko misalnya mau untuk rencana aktualisasi ini membutuhkan fasilitas laptop misalnya. Nah, kalau Pak Moko sendiri mungkin kesulitan, tapi kalau kepala kan bisa mengupayakan ya dari misalnya dari PMN di kantor atau dari mana dari apa dialihkan dari PMN yang teman yang lain kan bisa. Nah, ini pentingnya komunikasi dengan mentor dan kemudian juga dengan coach, dengan saya boleh saja nanti yang saya bimbing ya di kelompok berapa nih? 4 atau 2? Ya, Dua, yang Bapak. kelompok saya kelompok Kelompok berapa? dua. Dua. 2 ya, Iya, Pak. 2 ya, yang lanjutannya kemarin. Nah, nanti untuk kelompok 2 ini kita coachingnya besok ya, karena ini sudah sore ya, saya harus pulang. Baik, Bapak. Dan kayaknya juga tadi yang bimbingannya Pak Maliki ya, juga besok ya kayaknya. Gitu, oke. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing untuk hari ini? Nah, sepertinya sudah cukup cukup lengkap saya sampaikan dan juga dari hasil diskusi kita udah banyak mengemuka hal-hal yang perlu kita bahas. Jadi
Saya pikir sudah cukup dan untuk sesi kali ini kita akhiri. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu ya, dan tak lupa saya minta maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang membuat kurang berkenan ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang lain, insya Allah ya. Jangan lupa kalau di jalan ya ketemu saya atau lihat saya menyapa, nanti kita bisa bersilaturahmi. Baik, saya akhiri. Mohon Kita maaf ya, akhiri. Pak. Oh, Iya. mau nanya? Ya, Oh, gitu. untuk tugas yang di BLC itu tetap dikerjakan atau gimana ya, Pak? Iya, Tugas iya, yang di BLC dikerjakan aja yang kayak ini ya, laporan itu ya, perkembangan ya. yang ya learning journal kayaknya. Iya, ya, dikerjakan aja itu. Dari sesuai dengan PLC itu dikerjakan aja, karena nanti menjadi untuk penilaian itu kan, komponen penilaian Bu Maulida. Nanti dikerjakan saja. Oke, makasih Bapak. Ya, baik. Kita akhiri ya untuk sesi kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pak. Sama Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Pak Mukhlasin. Terima kasih Pak Rais sudah memberikan materi sampai dengan jam 3:30 ini. Dan untuk yang pembimbingan coaching itu sudah atau gimana untuk kelompoknya Pak Mustafirin sampun, Pak. Besok ya? Apa masih ada untuk khusus Pak Rais? Rais katanya besok, Pak. Saya besok Pak Mukhlasin. Oh iya, baik. Terima kasih semuanya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Peserta silakan untuk melanjutkan aktivitas dan tugas-tugas yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.